Pernyataan IMF yang meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel atau hilirisasi agar tidak memperluas pada komoditas lain tertuang dalam paparan artikel 4 Consultation. Harapan program hilirisasi dapat mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju di masa mendatang tidak dibiarkan terwujud begitu saja oleh negara-negara maju. IMF sebagai tangan kanan Amerika Serikat menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain, terutama untuk negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Lantas, bagaimana respon pemerintah Indonesia terkait kebijakan larangan hilirisasi dan langkah apa yang akan diambil terkait pernyataan IMF? Sebelumnya, semua konten dari Militer Info dikutip dari laman berita terpercaya yang sudah kita cantumkan link sumbernya di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, setelah ini kita bahas berita ini lebih lanjut. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF meminta Indonesia untuk menghapus program hilirisasi. Bersamaan dengan kebijakan itu, pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo menegaskan kepada menterinya untuk tidak kehilangan fokus dalam kebijakan tersebut. Hal ini diungkapkan Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna mengenai laporan semester 1 pelaksanaan APBN tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin 3 Juli 2023. Dalam pidatonya, Jokowi meminta kepada seluruh menterinya untuk mengkaji beberapa program hilirisasi industri, infrastruktur energi baru terbarukan hingga ekonomi hijau yang belum bisa berjalan. Namun, ia meminta kepada seluruh kabinet kerjanya tetap fokus pada program itu. Hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan kaji program yang ada dalam APBN belum berjalan, apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya. Jelas Jokowi, dikutip Selasa 4 Juli 2023. Program kebanggaan Indonesia yakni hilirisasi pertambangan ini saat ini memang tengah digoyang negara maju. Salah satunya IMF yang meminta program ini dihentikan dan tidak meluas kepada komoditas lainnya. Meski tidak dijelaskan alasannya, tapi harapannya program ini bisa mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju yang ditarget di 2045 mendatang. Karena jelas, hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah yang fantastis. Dari data BKPM, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2020 lalu telah berhasil menguntungkan hingga 30 miliar US dollar atau setara 450 triliun rupiah. Dari nilai ekspor nikel pada 2017-2018 lalu yang hanya 3,3 miliar US dollar. Dana Moneter Internasional IMF merilis dokumen berjudul IMF Executive Board Concludes 2023, artikel 4 Consultation with Indonesia, Minggu lalu 25 Juni 2023. Dalam laporan tersebut, IMF meminta pemerintah mempertimbangkan penghapusan bertahap kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan laporan IMF tersebut. Menurutnya, lembaga internasional ini berhak memiliki pandangannya sendiri yang dituangkan dalam artikel 4. Indonesia punya kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri kita, meningkatkan nilai tambah, dan dengan keputusan itu neraca pembayaran kita makin kuat. Ya harusnya malah makin bagus, kan kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan IMF menurut saya, tegas Sri Mulyani. Biaya fiskal dalam penerimaan negara tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat ini, kata IMF dalam laporannya. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain. Pemerintah sebelumnya menegaskan tidak akan mengikuti saran International Monetary Fund atau IMF yang menyarankan pemerintah Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Jumat 30 Juni 2023. IMF mengatakan negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana Indonesia rugi? Dengan kita hilirisasi, penciptaan nilai tambah tinggi di negara kita, jelas Bahlil. Menurut pengurus Badan Hubungan Legislatif Kadin Indonesia, pemerintah Indonesia harus lebih keras mengingatkan IMF
agar tidak terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Sebagai negara berdaulat, negara lain atau badan-badan internasional harus menghormati kepentingan dalam negeri Indonesia. Pernyataan IMF tersebut dapat dimaknai sebagai dikte yang mengancam kedaulatan ekonomi kita. Ini kan bagian rentetan infiltrasi yang tak terpisah, karena sementara ini kita sedang berhadapan dengan Uni Eropa di WTO. Kita kalah dan kita banding. Tiba-tiba muncul pernyataan IMF, meminta Indonesia menghapus program hilirisasi, ujarnya. Dia pun mencurigai adanya skenario untuk melemahkan posisi Indonesia pada forum banding WTO. Padahal, lanjut dia beberapa kali pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa pemurnian nikel di dalam negeri lebih besar manfaatnya untuk Indonesia ketimbang mengekspor biji. Misalnya, baru saja Harita Group di Maluku Utara melakukan ekspor sulfat nikel hasil pemurnian. Manfaatnya sudah terasa di dalam negeri, tuturnya. Sementara itu dia menegaskan bahwa alasan IMF karena program hilirisasi ini pengelolaan nikel di Indonesia berdampak ke wilayah lain. IMF tidak menjelaskan secara terperinci apakah wilayah lain yang dimaksud adalah negara lain. Jadi, sekali lagi bahwa penghentian ekspor nikel tidak mengganggu rantai pasok nikel secara global. Karena penghasil nikel bukan hanya Indonesia, tetapi Filipina, Australia, China, Rusia, Brazil, dan lainnya. Indonesia berhak melindungi kepentingan nasionalnya, mengelola secara mandiri nikelnya. Negara lain pun tidak dilarang berinvestasi di Indonesia dalam program hilirisasi pengelolaan nikel melalui mekanisme B2B atau G2G. Mayoritas smelter kita terkoneksi dengan investasi asing, tutupnya. Mantan penasihat CIA meminta Indonesia untuk tidak khawatir karena dia menyebut dolar Amerika Serikat akan mengalami kejatuhan pada 22 Agustus mendatang, bertepatan dengan pertemuan negara BRIC. Seperti diketahui, negara BRIC berencana membuat mata uang tunggal yang diperkirakan bisa menggerogoti kekuasaan dolar Amerika Serikat. Fenomena dedolarisasi yang kian marak terjadi terus menjadi sorotan. Bahkan, ada yang memprediksi dolar Amerika Serikat sebagai raja mata uang akan lengser dalam waktu dekat. Mantan penasihat CIA, bahkan James Ricard, yang juga bankir investasi memperkirakan 22 Agustus akan jadi tanggal kemalangan dolar Amerika Serikat, di mana saat itu status dolar Amerika Serikat untuk alat pertukaran global secara resmi akan runtuh. Dalam tulisannya di kolom opini The Daily Reckoning yang dimuat Al-Mayedin, ia mengatakan banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Mulai dari dolar Amerika Serikat yang terlibat dalam perang Rusia-Ukraina, utang jumbo Amerika Serikat hingga mata uang bridge. Pada 22 Agustus, sekitar 1,5 bulan dari hari ini, perkembangan paling signifikan dalam keuangan internasional sejak 1971 akan diresmikan. Tulis Ricard mengacu pada BRIC Leader Summit yang akan datang.